Berarti ini Pak ya, gimana nih Pak perasaan Bapak mulai dari pembangkit nih ke transmisi itu pas pertama kali jadi pejabat nih di UIT JBM, gimana Pak perasaan Bapak yang pindah ini? Halo Sobat Elektrizen, bersama saya Fahri di acara podcast WLTG Bangil Elektrikes. Kali ini kita ada tamu spesial nih, Bapak GM UIT JBM, Bapak Suroso. Halo Bapak Suroso. Ya, halo Mas. Aduh. Sehat ya? Sehat Pak. Gimana nih Pak? Kabarnya Bapak gimana Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Pak ya? Dan tetap semangat. Tetap semangat Pak. Ya. Pak. Keluarga di rumah gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat semua. Sehat semua Pak ya? Teman-teman semua. Oke, siap Pak. Ini gimana nih Pak? Kesan-pesan Bapak buat acara podcast di Bangil gimana nih Pak? Pertama kali nih Pak. Luar biasa ya. Jadi ini saya kira ini ide kreatif dari teman-teman Bangil nih, terutama teman-teman milenial. Jadi momen-momen podcast seperti ini kan momen yang biasanya kita ngomong apa adanya. Betul, apa adanya Pak. Relax, santai gitu. Kita ngomong nggak ada jarak gitu ya. Ini nggak usah ngomong GM, nggak usah ngomong. Oh iya, baik Pak. Bapak Suroso aja Pak ya. Oke. Wah, gitu ya. Siap Pak. Gitu. Jadi ini saya kira bisa nanti ditiru untuk teman-teman milenial yang lain ya. Khususnya di JPM, silakan lah buat acara-acara seperti ini, momen seperti ini, acara yang luar biasa. Untuk meningkatkan sinergi kita. Sinergi betul. Komunikasi antar sesama Pak ya. Ya, betul. Pak. Oke, sebelum masuk ke topik utama kita ini Pak, pertanyaan yang pertama ini gimana Pak awal mulanya Bapak ini masuk PLN gitu loh Pak? Dari awal. Masuk tahun berapa mungkin atau gimana Pak? Boleh diceritakan? Jadi sebenarnya ada hal-hal yang apa ya Mas ya, yang menurut saya kontradiktif, sehingga akhirnya saya itu bisa masuk ke PLN gitu ya. Di antaranya pertama gini, dulu di kampung saya itu ada listrik itu saya udah kuliah. Sudah kuliah Pak ya? Udah kuliah itu baru ada listrik. Padahal bayangin itu di Jawa ya. Iya. Itu tahun berapa Pak? Tahun saya kuliah itu tahun 89. 89 Pak ya? Iya, itu baru ada listrik. Saya belum lahir Pak. Ya, terus Pak. Nah terus ketika belajar itu kalau ngantuk gitu ya, kalau ngantuk saya itu pegang listrik. Setrum dong Pak? Setrum ya, iya. Disetrumin dikit gitu. Gitu. Oh, biar melek gitu ya. Biar melek gitu Pak ya. Iya, Oke. gitu ya. Iya. Tahu-tahu kok ternyata sekarang kerjanya di PLN. Di PLN Pak. Ya. Wah, gitu Pak ya. Terus begitu udah kuliah itu kebetulan kakak kelas itu sudah diterima duluan dapat beasiswa dari PLN. Oh. Nah, saya itu diajak pulang-balik. Enggak lah, saya nggak mau. Karena saya pengennya bukan kerja di PLN. Karena waktu itu juga belum tahu PLN seperti apa. Iya, benar Pak dulu Pak ya, zaman-zaman 80-an. Dulu yang lebih top itu perminyakan yang Pertamina gitu Pak ya. Oh, iya. Haliburton Iya, yang top gitu lah. Pengennya ke sana. Pengennya ke sana awalnya Pak ya. Ternyata setelah kuliah perusahaan perminyakan itu rupanya mulai turun gitu ya. Saya udah kadung gitu ya, dikasih biasa PLN nggak mau gitu. Ternyata kok yang begitu lulus ternyata dapat kerjaannya di PLN juga gitu ya. Jadi itu dua hal yang menurut saya dulu kok rasanya kontradiktif gitu ya. Banget Pak ya, benar. Tapi akhirnya saya ke PLN juga. Akhirnya ke PLN. Oke. Oh, dulu awal penempatan di mana Pak? Di Batam. Di Batam Pak ya? Di Batam. Di Batam, di pembangkit. Oh iya, di pembangkit. Di pembangkit Pak ya. Oh, dulu tahun berapa itu Pak masuknya Pak? Tahun 95. 95. Jadi, saya lulus kuliah 94, kemudian sempat bekerja di swasta sebentar di Gresik, PT Petrowidada, anak perusahaannya petrokimia, kurang lebih setahun. Habis itu ada lowongan di PLN gitu.
tamat lah gitu ya. Oh, Karena berisik keminyakan Pak ya. udah nggak ada lagi. Karena udah down gitu Pak ya. Wah, Nah, akhirnya ya alhamdulillah gitu ya diterima di perusahaan yang luar biasa ini. luar biasa sekarang ya. Oke, benar. BTW tadi Bapak bilang kuliah. Bapak dulu alumni mana Pak ya? Saya alumni teknik mesin ITS. Teknik mesin ITS Pak ya. Waduh, luar biasa alumni ITS nih. Hebat. Ya tadi Bapak sempat bilang pembangkit Pak ya. Berarti sebelum di transmisi Bapak di pembangkit kan Pak ya? Jadi perjalanan penempatan saya di PLN itu sangat variatif. Variatif Pak ya? Sangat variatif. Lika-liku itu Pak ya? Liku-likunya tuh panjang dan banyak. Panjang dan banyak. Jadi pertama saya ditempatkan di Batam. Itu memang di pembangkit ya. OJT-nya juga pembangkit gitu ya. Kemudian setelah OJT selesai juga ditempatkan di bidang pembangkit. Nggak lama kemudian setahun setelah pengangkatan itu ya mulai menjadi kepala PLTD gitu ya. Masih iya. pembangkit. Iya pembangkit ya PLTD Pak. Terus naik menjadi kepala seksi kantor induk lah. Kantor induk ya. Kepala seksi, kemudian menjadi kepala bagian gitu ya. Dan terus itu muter-muter dari kepala bagian pembangkit dulu pernah menjadi kepala bagian niaga. Oh, Niaga Pak ya. Juga. Oh, Setelah niaga, kemudian berputar lagi, saya menjadi kepala divisi perencanaan. Divisi perencanaan, oke. Balik lagi nih Pak ya, ke teknik. Ilmunya sudah campur-campur lagi ya benar Pak. Nah, terus pernah juga sebelum kepala divisi perencanaan ini pernah juga menjadi manajer engineering. Manajer engineering, oke. Engineering. Nah, terus setelah itu menjadi kepala divisi IPP dan pengembangan usaha dan energi primer itu di Batam. Jadi ya habis ilmunya ya, udah muter Pak ya, bener. Waduh iya, pengalamannya udah banyak berarti nih Pak ya. Nyampur banget gitu. Dan setelah itu saya dimutasi ke PLTU Tanjung Jati. Tanjung Jati Pak ya. Masih ngurusi pembangkit. Bangkit lagi. Nah terus di Tanjung Jati 2 tahun sebagai manajer produksi. Manajer produksi? Senior manajer produksi lah. SRM ya Pak. Saya 2 tahun sempat jadi PLT GM sebentar 3 bulan. 3 bulan. Kemudian balik ke kantor pusat. Oh, kantor pusat Pak ya. Itu masih ngurusi pembangkit juga sebagai VP pembangkit regional Jawa, Bali dan Nusa Tenggara ya benar Pak. Makanya waktu itu saya sering ke Nusa Tenggara ya, ada NTT. NTB. Oh, saya asli NTB itu Pak. Luar biasa Pak ya. Jadi enak memang. Jadi daerahnya kan daerah wisata semua itu, mulai Jawa Timur, Bali, NTT, NTB ya, NTT ya benar. Ya kalau dinas itu ya sambil menyelam makan ikan. Makan ikan benar. Iya benar, di sana emang ikannya enak-enak Pak. Enak-enak. Ya. Waduh luar biasa sekali Pak ya, pengalamannya yang lika-liku. Berarti sebelum di UIT JBM Bapak di KI berarti Pak ya? Ya. Baru ke sini Pak ya. Oh, ya, jadi di Balai Pusat. Di Balai Pusat berarti. Berarti ini Pak ya. Gimana Pak perasaan Bapak mulai dari pembangkit nih ke transmisi itu pas pertama kali jadi pejabat nih di UIT JBM, gimana Pak perasaan Bapak yang pindah ini? Ya, jadi ya ini memang sebenarnya dunia yang sangat baru gitu ya. Iya benar Pak. Itu bagi saya dunia yang baru banget. Baru banget betul. Karena sebenarnya dari background saya itu kan ya teknik mesin gitu ya. Benar, artinya teknik mesin. cenderung lebih banyak ke pembangkit. Terus dari pengalaman kerja itu juga lebih banyak di pembangkit, walaupun liku-likunya banyak. Ke engineering pernah, ke niaga pernah, ke perencanaan pernah, ke IPP pengembangan usaha juga pernah gitu ya. Tapi transmisi ini
sesuatu yang sangat baru, sangat baru banget gitu. Dan saya juga nggak punya bayangan apa-apa. Ya. Ini harus gimana kan? Gimana kan ya pastinya awal-awal pasti Pak ya. Betul-betul nggak punya bayangan sama sekali. Nah, ya artinya memang betul-betul kaget juga begitu direksi memberikan penugasan ke transmisi gitu ya. Ini barang apa lagi nih? Gitu ya. Tapi ya saya nikmati aja. Artinya ketika ada penugasan baru, pasti yang pertama manajemen itu sudah mempertimbangkan. Betul. Mempertimbangkan. Nah, kedua ya kita harus yakin dong gitu ya. Iya harus yakin kita benar Pak. Jadi setiap tugas yang diberikan oleh manajemen kita itu harus kita laksanakan dengan baik. Betul, harus siap kita. Nah, ketika kita melaksanakan dengan baik, pasti yang mendukung banyak dong. Banyak Pak, pastinya betul. Gitu ya. Itu aja sebenarnya modalnya. Modalnya itu aja yakin dari Pak ya. Benar kita emang laki-laki harus yakin Pak ya. Ini juga Pak, untuk apa tantangan terbesar di transmisi ini menurut Bapak selama kerja di UIT JBM ini apa Pak ya? Mungkin kayak pohon kah, apa gimana gitu Pak? Ya jadi kalau kita lihat historical gitu ya, saya datang memang dengan pengetahuan nol tentang transmisi di tahun 2018. Betul-betul nol, nggak punya kemampuan apa-apa, pengetahuan apa-apa tentang transmisi nggak punya. Nah, saya juga bingung nih, ini tantangannya apa ya? Nah, pasti tantangan pertama ya saya harus belajar dulu. Belajar dulu Pak ya, betul. Belajar dulu dan belajar itu sebenarnya gampang. Teman-teman kan udah pinter-pinter ya. Iya benar, pinter-pinter teman-teman. Ya udah kita dengerin aja juga biar sambil belajar. Oh iya. Gitu kan, kita sambil diskusi ngobrol ya. juga sambil nanya gitu ya. Ini di sana itu kapasitasnya berapa sih? Trafonya berapa sih? Misalkan gitu. Nah itu ya cara-cara belajar saya gitu ya. Bisa karena terbiasa Pak ya. Bisa karena terbiasa gitu. Betul. Jadi kalau ditanya tantangannya apa, memang ya begitu kita dalami, memang tantangan di transmisi itu sangat luar biasa. Kalau kita bicara PLN secara utuh gitu ya, itu bisnisnya PLN itu kan mulai dari pembangkit, transmisi, distribusi gitu ya. Nah, transmisi ini adanya di mana? Transmisi ini adanya di tengah, gitu ya. Ini sebagai middleman kalau orang bisnis ini mak comblangnya. Iya, mak comblang. Mak comblang antara pembangkit dan distribusi, gitu ya. Nah, mak comblang ini pasti bebannya ini sangat berat. Jadi kalau kita tadi saya juga menjadi pembicara di PJP tadi, PJP Connect, saya sampaikan bahwa kalau kita ngomong transmisi, kita tuh ngomong high risk activity gitu. High risk activity. Kenapa? Karena ketika transmisi ini bermasalah, dampaknya sangat luar biasa. Benar itu Pak, bisa sekabupaten itu Pak ya, seprovinsi bahkan. Bisa provinsi. Benar. Makanya ini salah satu tantangan teman-teman transmisi yang luar biasa. Bagaimana bisa menjaga keandalan transmisi ini dengan baik. Gitu. Nah ini yang menjadi tantangan utama. Terus kita masuk ke dalam lagi, ya, masuk ke dalam lagi. Ternyata peralatan kita itu wis tua Mas. Wis tuwek lah Pak ya. Tuwek gitu ya. Wis tuwek. Sementara untuk mengganti itu tantangannya banyak Pak ya. Pertumbuhan beban yang terus naik, mau padam nggak bisa. Nggak bisa, benar tuh Pak. Ya, ketika bisa padam, peralatannya belum datang, gitu ya, masih dilelang, gitu ya. Ketika barangnya sudah ada, ternyata tenaga kita terbatas, katakan begitu ya. Ini tantangan-tantangan. Banyak banget tantangannya Pak, benar-benar. Dari banyak faktor Pak ya. Banyak faktor. Nah ini adalah, tapi saya yakin teman-teman Jawa Timur luar biasa bisa menghadapi tantangan. Bisa menghadapi. Nah, terus ya tidak hanya peralatan utama ya,
masalah relay proteksi. Iya, bagian sebenarnya ya relay Iya. proteksi segala macam. Terus bagaimana kita mengamankan ROW. RW. Ya. Dan alhamdulillah ini saya kira ROW ini menjadi menurut saya ini keberhasilan teman-teman di timur. Top. Top tepat. Kenapa kok saya bilang top gitu ya? Iya Pak. Karena ketika orang lain masih bicara kritis, kita udah di atasnya, gitu ya. Iya. Kalau udah di atasnya, levelnya udah ngurusi bahaya satu, gitu ya. Iya Pak. Nah, ini ya artinya ini dulu tantangan yang berat, gitu ya. Karena ngamankan ROW ini nggak gampang. Betul. Masalahnya konkret ya, Iya. terutama masalah sosial. Sosial, menghadapi manusia Pak, benar. Menghadapi manusia. Nyatanya teman-teman Jawa Timur bisa. Nah ini tantangan-tantangan ya yang ada di Transmisi. Tantangan lagi ini tantangan ke depan. Apa itu Pak, tantangan ke depannya Pak? Nah, tantangan ke depan ya pasti masalah digitalisasi. Digitalisasi, oke. Iya. Internet of Things Pak ya. Benar. IoT. Nah ini teman-teman milenial kan kan jauh-jauh nih. Iya Pak. Sini ya. Nah itu yang cobalah berkreasi bagaimana supaya GI kita yang masih konvensional ini sedikit demi sedikit kita Digitalisasi. Kita kontrol dari jauh gitu Pak ya. Kita monitoring dari jauh gitu Pak ya. Cita-cita saya dulu adalah transmission on hand. Transmission on hand, oke. Luar biasa ini. Jadi ya minimal mungkin mulai dari dashboard, mulai dari kondisi ROW itu kita tinggal lihat handphonenya. Benar. Apa susahnya? Iya benar. Kita nggak repot Pak ya, benar. Iya kan? Iya, susahnya apa sekarang susahnya? dengan Zaman internet, sekarang, teknologi benar. seperti itu. Susah. Nah itu tantangan-tantangan di transmisi banyak tantangan. Banyak banget Pak ya. Belum lagi tantangan SDM. SDM benar. SDM-nya terbatas, gitu ya. Terus kompetensi harus selalu di-upgrade juga. Iya, sedikit benar. Itu kira-kira kalau ditanya tantangan-tantangan apa yang di transmisi, kira-kira Baik, mantap banget nih. Sharing-sharing dan pengalaman dari Pak Suroso luar biasa ya, mulai dari kedepannya dan yang saat ini Pak ya. Terima kasih banyak. BTW ini buat teman-teman milenial nih Pak, khususnya yang buat di JBM ini, apa pesan kesannya Pak buat teman-teman milenial ini Pak? Oke, makasih Mas Fahri. Jadi kalau kita bicara dengan teman-teman milenial di sini, ini satu modal yang sebenarnya sudah sangat bagus untuk teman-teman milenial di Jawa Timur adalah kebersamaannya. Kebersamaannya Pak ya. Itu yang saya lihat, itu yang saya lihat. Jadi teman-teman itu kebersamaannya sangat bagus, kemudian juga sebenarnya kreatif, inovatif gitu ya. Nah, kalau ditanya kira-kira sebaiknya gimana sih ya, teman-teman milenial ini sebaiknya gimana gitu ya. Nah, tentu yang pertama ya manfaatkanlah era teknologi yang sekarang gitu ya. Teman-teman milenial itu kan jauh-jauh di era teknologi itu banyak hal-hal kreatif yang bisa dilakukan. Iya Pak. Ya. Misalnya gini, GI nggak perlulah pakai nyatet gitu ya. Beban gitu Pak ya. Beban gitu. Cobalah di ini aja dari pasangin aja alat sensor di situ. Misalkan gitu. Otomatis hasilnya Pak ya. Gitu ya. Bisa langsung masuk ke sistem, nanti ada analisis. GI katakan ya sudah, ketika SDM kita terbatas, teman-teman yang pinter kan, pasang di CCTV, dimonitor dari rumah tuh gitu kan. Iya. Ya hal-hal kreatif itu saya kira dengan memanfaatkan teknologi itu teman-teman milenial itu sangat inilah, itu jagonya gitu ya. Itu jagonya, silakan itu dimanfaatkan untuk pengembangan diri maupun untuk pengembangan inovasi di perusahaan-perusahaan kita.
Itu ya, jadi ya kalau saya pribadi terterang bangga lah. Bangga, Pak. Di perusahaan kita ini kurang lebih milenialnya kan ya antara 70-80%, cukup banyak. Cukup banyak Pak ya. Ini ya tinggal Mengasah. tinggal mengasah gitu ya, bagaimana manajemen mengguiden teman-teman milenial ini untuk memajukan diri mereka dan juga untuk memajukan perusahaan. Pesan saya inovasi. Inovasi. Ya. Karena bagaimanapun perusahaan itu akan mati tanpa inovasi, betul. Kita juga akan mati tanpa inovasi. Si grafiknya harus lurus kayak benar harus naik nih. Bisnis itu harus ada inovasi buat berkembang gitu Pak ya. Kesempatan yang baik lah sekarang ini zamannya zaman digitalisasi. Zaman inovasi, manfaatkan itu. Siap. Mantap nih yang dikasih tahu sama Pak Suroso. Pengennya Bapak Suroso itu transmission on hand. Itu luar biasa sekali memanfaatkan Internet of Things ya. Oke Pak, terima kasih banyak Pak ya. Ini luar biasa sekali sharing dari Bapak Suroso. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang nonton Pak ya. Udah gitu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Fahri. Siap, makasih Pak.